Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok GMF Eurasia TBK. Yang pertama, perkenalkan, kita dari kelompok GMF Eurasia. Saya Dewi Septina. Saya Nuraini Lestari. Saya Sinta Dewi. Saya Devi Erlintania. Saya Febrina Deva. Oke, yang pertama, kita perkenalan dulu terkait studi kasus yang kita ambil untuk tugas ACE ini, Executive Information System pada kali ini. Yang kita mengambil studi kasus terkait perusahaan PT GMF Eurasia TBK. Nah, di mana PT GMF Eurasia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat terbang atau dikenal dengan istilah maintenance, repair, and overhaul. Dan PT GMF Eurasia sendiri itu merupakan salah satu perusahaan dengan perawatan pesawat terbesar yang ada di Asia. Di samping itu, GMF Eurasia itu memiliki visi, yaitu menjadi top 10 perusahaan MRO atau maintenance, repair, and overhaul in the world. Dalam tugas kali ini, kita akan menjelaskan terkait implementasi ACE yang ada di GMF Eurasia. Yang pertama, apa sih sebenarnya ACE itu? Jadi ACE itu adalah, atau Executive Information System, itu merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif yang disediakan oleh para pihak eksekutif untuk mengakses data dan membuat para eksekutif itu lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Nah, implementasi ACE sendiri pada PT GMF Eurasia itu dilakukan karena adanya kebutuhan akan suatu sistem informasi, khususnya dalam membantu untuk menargetkan waktu atau jumlah turnaround time atau TAT yang nanti dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perawatan pesawat atau komponen pesawat. Jadi butuh sebuah alat untuk mendukung pengambilan keputusan untuk para eksekutif yang berfokus pada TAT dan beberapa perawatan dan komponen pesawat lainnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ACE sendiri itu membutuhkan informasi kan. Nah, informasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang informasi internal dan informasi eksternal. Untuk informasi internal, dalam studi kasus GMF ini, ada 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama, itu ada informasi tentang turnaround time atau durasi lama waktu setiap proyek perawatan pesawat. Nah, informasi ini nanti itu digunakan untuk menjadwalkan maintenance pesawat dan juga mengurutkan prioritas. Nah, yang kedua, itu ada informasi mengenai jumlah manpower atau personil yang ada saat ini berdasarkan masing-masing unit. Nah, di sini tuh ada perbandingan manpower pegawai tetap dengan pegawai kontrak yang nanti bertujuan untuk mengambil keputusan apakah perusahaan butuh pegawai baru atau tidak. Terus yang kedua itu ada perbandingan jumlah pegawai yang memiliki STEM inspection dengan jumlah pegawai yang memiliki STEM mekanik, di mana ini nanti akan bertujuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi leader dan siapa yang menjadi supervisor. Terus yang ketiga ada informasi mengenai manpower yang ditugaskan bekerja di pesawat yang sedang dirawat, di mana ini nanti akan membantu pimpinan dalam mengontrol, memonitor, dan memilih manpower yang akan ditugaskan di masing-masing pesawatnya. Next. Nah, selanjutnya ada informasi mengenai laporan progres pekerja, baik job card maupun maintenance discrepancy and rectification atau MDR. Nah, di sini tuh jenis statusnya itu ada 3, yaitu open, progress, dan close. Untuk perbedaan dari job card sama MDR sendiri, kalau job card itu lebih berisi rencana perawatan untuk peralatan yang spesifik. Sedangkan MDR itu untuk laporan saat tim internal sudah tidak bisa memperbaiki kerusakan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada informasi mengenai man hours, di mana itu berisi tentang jumlah manpower yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan setiap job card atau MDR
yang nantinya akan membantu pimpinan memonitor jumlah manpower yang ditugaskan di masing-masing pesawat yang sedang dalam maintenance, dan juga perbandingan plan man hours dari MPD dan plan man hours dari engineering, yang dimana perbandingan ini disebut dengan estimation man hour. Oke, selanjutnya informasi eksternal dalam AIS. Jadi, informasi eksternal yang digunakan ini berupa informasi umum yang berlaku dan mempengaruhi dari Executive Information System pada GMF tersebut. Nah, informasi eksternal yang dimaksud ini adalah contoh kebijakan pemerintah atau kebijakan pimpinan dari luar instansi yang akan mengimplementasikan AIS. Selain itu juga informasi eksternal bisa juga berupa prosedur, seperti itu. Selanjutnya adalah pemilik wewenang dan dalam mengakses AIS. Jadi, pemilik wewenang untuk mengakses AIS pada GMF ini yaitu pimpinan kabin base management. Di antaranya itu ada manager, general manager, dan vice president. Dan tujuannya, harapannya dengan adanya AIS ini, si pihak pimpinan cabin base management dapat mengakses informasi, di antaranya adalah informasi mengenai turnaround time atau durasi waktu setiap proyek perawatan pesawat. Yang kedua, informasi mengenai manpower yang kemudian dibagi menjadi 3, ada dashboard manpower utilization, dashboard perbandingan antara pegawai tetap dan kontrak, jadi bisa dipertimbangkan apakah mau memakai pegawai tetap atau pegawai kontrak. Kemudian ada informasi mengenai pegawai yang memiliki STEM inspection dan STEM mekanik. Selanjutnya juga ada informasi mengenai laporan pekerjaan, dan selanjutnya ada informasi mengenai man hours. Seperti itu. Next. Jadi selanjutnya ada kapabilitas dari EIS yang digunakan oleh GMF. Yang pertama itu dilengkapi dengan fitur-fitur untuk memilih, menyaring, mencari, dan meringkas informasi penting yang saat itu dibutuhkan. Jadi dalam EIS itu terdapat filter yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pimpinan yang sedang menggunakan EIS tersebut untuk menyaring informasi yang sekiranya pengen dia lihat saat itu juga. Terus yang kedua ada informasi ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan juga teks. Yang ketiga, dapat mengakses informasi internal maupun informasi eksternal. Seperti tadi sudah dijelaskan, karena ada informasi internal berupa dari turnaround time, terus juga ada man hours, dan juga ada manpower. Dan informasi eksternal yang berupa kebijakan pemerintah dan juga prosedur. Yang keempat, yaitu dapat melakukan action secara langsung pada tampilan dashboard, seperti mengedit dan menghapus data. Jadi tidak harus melalui query database, melainkan pimpinan juga dapat mengedit dan menghapus data secara langsung. Dan yang terakhir yaitu sistem terintegrasi, sehingga pimpinan dapat mengakses semua proyek perbaikan pesawat yang sedang dikerjakan hanya dengan melakukan sekali login dan menggunakan sistem yang sama. Next. Kemudian selanjutnya itu komponen dalam EIS. Yang pertama itu ada Swift MRO, di mana Swift MRO ini merupakan sistem untuk melakukan updating pada order job card dan MDR yang ada dalam sistem. Kemudian ada database MySQL, yaitu database yang dimanfaatkan dalam sistem EIS yang digunakan oleh GMF. Dan yang ketiga ada hardware, yaitu perangkat untuk mengembangkan dan menjalankan EIS. Yang keempat ada jaringan, yaitu sebagai pendukung proses pertukaran informasi dan telekomunikasi antar perangkat. Dan yang terakhir ada software, yaitu digunakan untuk pembangunan sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian dalam EIS ini ada elemen pendukungnya. Nah, apa aja sih elemen pendukungnya ini? Elemen pendukung yang pertama itu ada desainer. Nah, dalam hal ini, desainer itu berfungsi atau berfokus pada pembuatan dan perancangan dashboard yang akan ditampilkan kepada targetnya. Dalam hal ini adalah pihak-pihak eksekutif PT GMF Area Asia. Kemudian elemen pendukung yang kedua itu ada developer. Jadi di sini developer dan desainer itu memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu membantu aktivitas teknis dalam pengimplementasian EIS di PT GMF Asia. Kemudian yang ketiga ada konsultan. Nah, elemen ini tuh membantu dalam perancangan strategi EIS yang akan diimplementasikan dengan menyesuaikan terhadap keadaan perusahaan yang terjadi pada saat ini.
Lalu ada elemen pendukung yang selanjutnya, ada data eksternal dan data internal yang telah dijelaskan tadi. Jadi elemen ini tuh merupakan pendukung yang penting. Karena apa? Karena dia tuh berfungsi sebagai input dalam perancangan EIS. Nah, pada kasus ini, yang berfungsi menjadi data adalah data yang terkait dengan informasi internal dan informasi eksternal yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian, elemen pendukung EIS selanjutnya adalah user. User itu merupakan elemen yang tentunya menggunakan EIS pada kasus PT GMF Aero Asia ini. Nah, dalam hal ini, usernya itu adalah cabin based management. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.